ضيافة لكم من الله الكريم فعظموه حق التعظيم، وهو يوم دعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'du. Faya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Al-qail fi muhkami kitabihi, dan kesempatan kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal keimanan dan ketakwaan, kita berharap dan memohon rahmat, belas kasih dan pertolongan Allah diberikan kepada kita. Tidak hanya dalam urusan duniawi, terlebih penting nantinya dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang abadi, kehidupan surgawi dengan segala fasilitas kenikmatan yang ada di dalamnya. Dalam rotasi perputaran waktu, menurut kalender Islam atau Hijriyah, 1 tahun disebutkan ada 12 bulan.
Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada hari yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Hari raya adalah hari di mana setiap jiwa yang merayakannya adalah jiwa-jiwa hamba yang telah melalui proses penempaan ketaatan dan penghambaan kepada Allah yang Maha Suci. Hari raya Idul Adha dikenal juga dengan hari raya haji, karena sejak tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di padang Arafah. Adapun umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha juga dikenal dengan hari raya kurban, di mana orang-orang yang berkecukupan dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka ini adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam yang sedang dan telah menjalankan rangkaian ibadah haji, termasuk kita semua yang telah bersungguh-sungguh dengan dasar keimanan dan ketakwaan melaksanakan ibadah, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati Allah, menyambut hari raya sebagai hari kegembiraan, seharusnya hal ini merupakan kegembiraan dan kebahagiaan yang bersifat kolektif universal, dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya bukanlah eksklusivitas jenis kelamin tertentu pada sebagian suku, di satu daerah, wilayah, ataupun negara tertentu. Seharusnya kita semua, seluruh umat manusia, menyambutnya dengan penuh sukacita, bergembira dan berbahagia tanpa ada garis demarkasi yang memisahkannya. Karena sejatinya kita diikat dengan kalimat tauhid, disatukan dalam fitrah kemanusiaan, sebagaimana telah dimaklumatkan oleh baginda Nabi bahwa setiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Di hari raya Idul Adha, kita bergembira karena Allah telah mengajarkan kepada kita melalui haru biru semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, agar kita menjadi orang yang melepaskan keakuan, mengorbankan ego dan kesombongan, lalu menundukkan hawa nafsu dan melatih diri menjadi orang yang berpasrah, husnudzon kepada Allah di dalam menjalankan perintah Allah dengan segala dimensi ketaatannya. Semangat pengorbanan adalah semangat solidaritas, semangat empati dan saling mengasihi sesama umat manusia. Maka ketika semangat ini dapat diejawantahkan oleh setiap orang, akan lahir pribadi-pribadi yang ikhlas untuk saling berbagi rasa, berbagi nikmat, berbagi kebahagiaan, di mana kesemuanya akan bermuara pada kebahagiaan bersama, kebahagiaan berjamaah, kebahagiaan kolektif yang dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat manusia. Hadirin yang berbahagia, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga tetap dalam kebahagiaan hingga saatnya nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim hingga berusia lanjut, beliau belum juga dikaruniai putra. Beliau teramat sangat mendambakan keturunan, bukan semata pengusir sepi di dalam rumah tangganya, bukan pula sekedar keberlanjutan genetika kehidupan dalam satu terah garis patriarki. Akan tetapi hakikat yang lebih penting berkaitan dengan sosok putra yang didambakannya adalah sebagai pewaris risalah kenabian bersama para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Oleh karenanya, keinginan dan ikhtiar Nabi Ibrahim untuk mendapatkan putra tidak pernah bergeser, apalagi terlepas dari doa dan permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah yang selalu beliau panjatkan bersama derai air mata, munajat asa kepada Sang Maha Pencipta.
Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Allahu Akbar. Demikian halnya setelah Allah memberikan karunia seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra kesayangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapati perintah tersebut, komitmen dan loyalitas ketaatan Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada perubahan. Dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun, beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nabi Ibrahim dengan suara yang tegas dan tegar menyampaikan kepada putranya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Subhanallah. Sungguh kecerdasan spiritual di atas rata-rata manusia kebanyakan. Tidak kalah tegarnya, Ismail belia memberikan jawaban yang juga tanpa ada keraguan sedikit pun. Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sang putra Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Saudaraku kaum muslimin, hafizakumullahu jami'an. Hampir 2 tahun lamanya kita berada dalam wabah pandemi COVID-19. Maka menjadi saat dan momentum yang tepat jika kita melakukan interpretasi, pemaknaan terhadap esensi ketulusan berkurban untuk diimplementasikan dalam kehidupan empiris, guna menciptakan dan menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Sebagaimana menjadi fakta yang telah diketahui bersama, bahwa pandemi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Keterpurukan ekonomi merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Bergesernya tata nilai sosial, keadaban, dan jalinan kultur masyarakat sangat nyata dirasakan. Pressure mental, spot jantung, dan kecamuk emosi kejiwaan mengusik kedamaian dan harmoni psikis setiap orang. Alhasil, korban telah berjatuhan sebagai dampak dan akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mari kita berkontribusi nyata dalam memutus mata rantai penyebarannya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa virus corona nyata adanya. Hal ini didasarkan pada pendapat ahli kesehatan, riset yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah ilmiah, serta diagnosa dokter dan tenaga medis yang berkompeten dalam bidang keahliannya. Setelah kesadaran diri terbentuk, selanjutnya kita mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan sebagai ikhtiar menjaga diri dan lingkungan sekitar agar tidak terpapar virus corona yang mematikan. Bukankah Al-Maghfur lahu Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin telah mengajarkan kepada kita arti penting kebersihan dan kesehatan di lingkungan pesantren. Kyai As'ad betul-betul memperhatikan kebersihan setiap sudut pesantren. Dipastikan oleh beliau tidak ada sampah yang berserakan, sehingga pesantren ini menjadi pesantren yang arsy dan bersih. Bahkan pada masa itu juga dikagumi oleh banyak pihak karena kebersihannya. Beliau juga tidak pernah berkompromi terhadap standar makanan yang disajikan kepada para santri, di mana makanan yang tersaji haruslah makanan yang sehat dan halal, baik bahan, tempat, cara, serta pedagang yang menyajikannya. Hal yang sama juga menjadi atensi pengasuh ketiga dan keempat, Kyai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad dan Kyai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Yang kedua, marilah kita juga mengasah diri untuk menjadi manusia yang baik dan bahkan yang paling baik dengan cara menebar manfaat kepada sesama. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka sekecil apapun yang bisa dan mampu kita lakukan, lakukanlah untuk mendharma baktikan hirup hembus nafas kehidupan kita agar menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kita recovery tatanan kehidupan masyarakat dengan kembali menguatkan solidaritas sosial, memperkokoh kebersamaan. Dengan ini niscaya akan ada banyak orang yang nantinya merasa terbantu dan mereka akan bahagia atas itu semua. Pada saat orang lain telah merasakan kebahagiaan atas apa yang kita lakukan, percayalah saudaraku, mereka akan menyematkan doa-doa baik yang akan menembus dimensi langit sehingga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik bahkan dari yang kita pinta sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan selanjutnya, yang terakhir, kita perlu melakukan introspeksi diri, muhasabah. Kita renungkan, sudahkah selama ini kita betul-betul serius untuk menghadirkan pertolongan Allah? Ingatlah saudaraku, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus kembali menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir." Yang artinya, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Anfal ayat 40. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabatis salihin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وتراهما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. Untuk santri